Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Sirajal Fauzi. Di video kali ini kita bakal versuskan MG5 dari Superkala dan Huawei Band 11 Pro. Kita udah lihat ya, Band 11 Pro ini masih sangat powerful untuk sebuah smart band soal akurasi sensor dan juga metric runningnya. Nah sekarang gimana nih dengan Superkala MG5? Kalau kemarin dengan Realme Watch 5 jomplang banget, sekarang dengan MG5 apakah sama? Mari kita bahas. Untuk kecerahan layar di sini flicker banget ya di Superkala MG5, tapi sama-sama cerah ya, sama-sama terang untuk penggunaan di bawah sinar matahari. Tapi kelihatan di sini 2000 nits di Band 11 Pro memang juara sih. Sekarang kita masuk ke TTFF, lock posisi awal 1 2 3. Wah, Huawei udah lock duluan. Sedangkan MG5 masih belum. Oke, udah mulai kuning. Nah, sekarang udah biru. Jadi lumayan kerasa ya perbedaan kecepatan lock posisi awal antara MG5 dan juga Band 11 Pro. Di sini dia kuning juga tuh, turun ya. Ini masih full nih Huawei. Kita percobaan kedua seperti biasa harus 2 kali percobaan ya. Masuk lagi dan 1 2 3. Wah, Huawei langsung ngelock nih. MG5 kayak ngulang lagi dari awal. Nah, tapi memang sedikit lebih cepat ya dari percobaan pertama. Sekarang kita masuk ke metric running masing-masing. Kita mulai dari Huawei ya. Di sini ada summary-nya seperti ini, 4,18. Kemudian pace, denyut jantung pemulihan, kalori yang terbakar, cadence, langkah, keseimbangan. Ini kayaknya nggak bakal ada sih di Superkala ya. Osilasi vertikal, waktu sentuh tanah, stres latihan, pemulihan, VO2 max, segmentasi, dan sudah. Dan ini Superkala MG5. Oke, ada rute, jarak, kecepatan rata-rata, detak jantung rata-rata, irama rata-rata, panjang langkah, kalori, langkah, kekuatan. Wih, cakep nih, ada power nih, mirip-mirip Garmin dan Coros. Maksimal pendakian, nah ini gak ada di Huawei ya, karena belum ada altimeter barometer, tapi di sini sudah ada. Maksimal ketinggian, total pendakian, bukan keturunan. Yap. Ya ada plus minus masing-masing ya. Ini karena smartwatch dan udah ada altimeter barometer, jadi ada elevasinya. Sedangkan tadi Huawei gak ada, tapi di sini gak ada osilasi vertikal, keseimbangan. Ya gitulah ya. Memang susah dilawan sih kalau Huawei. Di aplikasi Huawei tentu sama lengkapnya, bahkan jauh lebih lengkap ya untuk petanya sendiri seperti ini. Di sini opsi-opsinya, kemudian kita juga bisa ekspor rute ya. Ambil file GPX atau simpan ke rute saya. Ada pelacakan dinamis juga. Nah, kayak gini. Kemudian ada laju, segmentasi, diagramnya full, ada semua. Perincian. Nah, di bagian perincian ini yang menarik ya, yang susah dilawan oleh brand lain, yaitu ada evaluasi dan juga saran nih. Ini waktu sentuh tanahnya bagus. Ini untuk latihan drill, untuk meningkatkan performa di waktu sentuh tanah. Kemudian keseimbangan, simetri yang bagus juga. Ini latihan drill yang perlu ditingkatkan. Dan osilasi vertikal rata-rata, ini juga untuk latihannya. Kemudian fit being ya, Superkala MG5. Ini tampilan petanya. Kemudian kita juga bisa mode-mode seperti tadi. Kayak gini ya, mode dinamis lah kalau di Huawei. Tapi kita nggak bisa ekspor rute ya. Ini bukan ekspor rute di sini. Di sini ada tombol share, tapi bukan ambil file GPX. Ini juga bukan ambil file GPX. Yang menarik keunggulan di MG5 ya, karena dia menggunakan Kriki OS, sudah ada insight kayak gini ya, by AI Kriki. Kemudian summary-nya di bagian bawah, sisanya di sini. Ada segmentasi juga, detak jantung, laju, ketinggian. Yap, simple banget, dan untuk grafik pace juga tidak ada ya. Jadi untuk kebutuhan metrik latihan yang lebih lengkap ya, tentu masih unggul Huawei Band 11 Pro. Kemudian untuk Strava, ini dia Huawei ya,
tercatat berkurang yang cukup banyak dari 4,18 km jadi 4,14 km. Lumayan nih. 40 meter lebih ya pengurangan dari yang dicatat oleh Smartband-nya ke aplikasi Strava. Tapi sebenarnya yang lebih aktual ya, kalau saya mengacu ke Google Earth memang 4,12 ya jarak saya lari. Jadi Strava ini memang lebih dekat ke benar daripada yang dicatat oleh Band 11 Pro. Sekali lagi, kalau mengacu ke Google Earth. Untuk datanya lengkap di sini ya, seperti ada cadence, kalori, waktu bergerak, kenaikan elevasi, dan juga pace rata-rata. Nah, ini nggak tahu karena beda akun atau gimana, biasanya sih heart rate tetap masuk ya kalau saya di akun yang biasa saya pakai. Tapi karena ini dua-duanya pakai akun Strava ya, dan nggak bisa kita barengin, nanti bakal ada error. Jadi saya bikin akun baru di HP istri saya dan di sini nggak masuk heart rate. Biasanya itu nggak ada masalah nih. Huawei ke Strava itu heart rate-nya tetap masuk, tapi kali ini nggak ada. Cuma ada pace dan juga cadence, elevasi mah dari Strava-nya ya. Ya, ini heart rate nggak masuk. Sedangkan Superkala bebas dari pajak-pajakan. Di aplikasi 4,13, di Strava juga 4,13 km. Untuk datanya juga sama lengkapnya, di sini ada pace, kemudian heart rate dan juga cadence. Soalnya ini gak bisa dikasih lihat dari HP seperti tadi di Huawei, karena gak tahu kenapa nih aplikasi Strava-nya di saya malah muter-muter kayak gini. Soal Strava jelas di sini Huawei susah menang. Penyakit untuk beda data masih terjadi. Masuk ke perbandingan file GPX untuk lihat hasil track GPS dan juga pace live-nya ya. Pace-nya apakah lompat-lompat? Kalau Huawei sih udah kelihatan dari versus kemarin ya. Tapi gimana dengan MG5 ini nih? Ini yang bikin penasaran. Kita mulai dari sini seperti biasa ya. Nah, di sini ternyata dari file GPX ada perbedaan ya untuk jarak yang ditempuh. Jadi ada perubahan nih. Tadi kan di MG5 ini 4,13 di aplikasi dan juga di Strava. Sekarang di sini jadi 4,15. Beda lagi. Sedangkan Huawei masih sama dengan di Strava ya, yaitu 4,14. Kalau di aplikasi kan 4,18. Nah, sayangnya untuk heart rate seperti yang tadi udah kita lihat ya, tidak ada ke Strava untuk heart rate Huawei. Nah, makanya di sini gak ada juga nih. Begitu juga saya ambil file GPX dari Huawei langsung sama, ternyata tidak ada data heart rate-nya. Jadi gak ikut ke share tuh. Sedangkan Superkala ada ya, average-nya 144 bpm. Pace di sini juga ikut berubah ya. Di aplikasi Strava sekitar 9, sekarang jadi 10+1. Yuk langsung aja kita lihat untuk tracking GPS-nya. Huawei warna oranye, Superkala warna biru. Oke, untuk titik start keduanya sama-sama error, tapi di sini sebenarnya yang lebih dekat ke bener sih Huawei ya. Kenapa? Saya titik start itu di sebelah sini. Sedangkan Superkala di sini jelas-jelas dia udah lock ya posisinya, tapi kebacanya malah di sini. Sedangkan Huawei yang saya kira udah lock duluan ya, udah ngelock GPS-nya, tapi ternyata belum karena pas saya ngecek heart rate berbarengan, dia baru ada notifikasi lokasi didapatkan gitu di daerah sini. Jadi di sini kelihatan Superkala memang lumayan lebih struggle, lebih kesulitan daripada Huawei Band 11 Pro ini. Bisa dilihat di tikungan ini dan di sini juga dia parah banget ya keluarnya. Kemudian masuk ke jalan gede, di sini Huawei salah mengira ya, salah membaca malah ke kanan. Tapi di bagian ini Huawei yang benar, sedangkan Superkala salah atau menyimpang lah. Penyimpangan selanjutnya di belokan ini lebih dekat ke Huawei sih daripada Superkala MG5. Di sini sama-sama error. Ini nggak tahu nih lagi jelek ini sinyal ya. Di sini Huawei ngebenerin, sedangkan Superkala masih tetap di sebelah kanan. Huawei ngikut lagi nih. Yep, itulah soal GPS ya. Gak bisa dipukul rata, tergantung sinyal memang ya. Kemudian di daerah banyak pepohonan, yap Superkala ini terlalu ke kanan sih. Kemudian di sini sama di tikungan Legend ya, selalu kebaca ke kanan. Huawei cocok membacanya ke kiri dan belok ke sini, betul ya. Sekarang kita lihat aja di
pengetesan belok-belok yang ada tugu. Yap, ini dia untuk pengetesan ada tugu ya. Keduanya berhasil ya. Tapi memang agak terlalu ke dalam ini Huawei, sedangkan Superkala lebih mendekati benar. Kemudian di tikungan tajam ini Huawei struggle ya, kebingungan malah nyebrang ke sebelah kanan. Dan untuk titik finish Huawei agak terlalu ke depan. Cuman ya itulah ya anehnya di GPS Huawei ini, dia ngebacanya lebih banyak ya 4,18 km. Padahal tadi di titik awal startnya itu beda ya. Jelas Huawei agak terlambat karena saya mengira udah lock posisinya padahal belum. Tapi justru untuk hitungan GPS-nya Huawei jauh banget ya 4,18. Selanjutnya untuk heart rate karena gak ada data dari Huawei, jadi kita lihat dari MG5 aja. Dan MG5 di sini lumayan kotak-kotak. Kemudian untuk live phase-nya di sini Huawei warna biru dan Superkala warna oranye. Keduanya sama-sama belum stabil ya. Lompat-lompat, loncat-loncat untuk pacing-nya. Untuk cadence, di sini cadence lebih baik Huawei Band 11 Pro daripada Superkala MG5. Superkala di sini agak error ya. Apalagi di sini harusnya memang di sini ke bawah. Saya jalan di menit ini. Sedangkan Superkala masih kayak segitu aja dari sini ya terus. Ya ritme yang benar itu apa yang ditunjukkan data cadence oleh Huawei Band 11 Pro. Jadi itu teman-teman ya untuk perbandingan Huawei Band 11 Pro dan juga Superkala MG5. Ya overall tetap ya masih lebih baik Huawei Band 11 Pro mulai dari metrik datanya yang lebih lengkap, lebih banyak, sampai akurasi sensornya. Kekurangan Huawei ya masih soal di penghitungan jarak. Terima kasih bagi yang udah nyimak video sampai selesai dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.